Malam ini tidur sana kamu di kandang sapi. Sampai kamu bersujud memohon ampun padaku. Bentak suamiku, aku hanya menjawab, oke, dan berjalan pergi. Mereka tidak tahu, satu kata dariku itu adalah awal dari kehancuran mereka. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bintang menatap layar laptop di ruang kerjanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Rumah besar itu sunyi, namun keheningan itu terasa pecah oleh baris angka yang baru saja ditemukannya di laporan rekening korporat. Sebuah transfer dalam jumlah fantastis baru saja dieksekusi 3 jam lalu. 3 miliar rupiah. Ini bukan pembayaran untuk pemasok. Bukan gaji karyawan. Ini transfer ke rekening pribadi atas nama yang sangat ia kenali, Tiara. Selingkuhan suaminya. Bintang menutup laptopnya perlahan. Dia tidak kaget. Fase terkejut sudah lama ia lewati. Dia juga tidak marah. Kemarahan hanya akan menguras energinya. Yang dia rasakan adalah sesuatu yang dingin dan tajam. Sebuah kepastian. Selama berbulan-bulan, David, suaminya, bersikap seolah Bintang adalah wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa. David mengira Bintang terlalu sibuk mengurus bisnis warisan ayahnya lah yang membuat David bisa bebas bermain di belakangnya. David salah besar. Bintang tahu segalanya, tapi mengetahui perselingkuhan adalah satu hal. Malam ini, David telah melewati batas. Dia tidak hanya mengkhianati pernikahan mereka, dia telah melakukan pencurian. Dia mencuri uang perusahaan. Uang Bintang. Dengan langkah mantap, Bintang bangkit. Hijab instan yang ia kenakan untuk bekerja di rumah ia rapikan sedikit. Dia mengambil tabletnya, memuat bukti transfer itu di layarnya, lalu berjalan menuruni tangga marmer yang dingin. Dia menemukan David di ruang keluarga. Tentu saja, David tidak sendirian. Ibu Ratih, ibu mertuanya, duduk di sofa bludru termahal, menikmati pijatan kaki dari putra kesayangannya. Ibu Ratih memang sering menginap tanpa diundang, selalu memposisikan diri sebagai ratu di rumah yang bukan miliknya. David, panggil Bintang. Suaranya tenang, namun cukup tajam untuk menghentikan tawa mereka berdua. David mendongak. Senyum di wajahnya langsung luntur melihat ekspresi istrinya. Apa? Aku sedang sibuk, katanya ketus, melirik ibunya. Sibuk apa? Bintang berjalan mendekat. Dia tidak membuang waktu. Dia menyodorkan layar tablet itu ke depan wajah David. Sibuk mentransfer 3 miliar ke rekening Tiara? Hening. Udara di ruangan itu terasa membeku. Ibu Ratih berhenti tertawa, matanya menyipit. David menatap layar itu, lalu menatap Bintang. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena amarah. Kamu memata-matai aku, bentak David. Dia berdiri, menjulang di depan Bintang. Ini rekening perusahaan, David. Perusahaanku. Aku tidak perlu memata-matai rekeningku sendiri, jawab Bintang datar. Beraninya kamu. Ibu Ratih ikut berdiri. Jarinya menunjuk lurus ke wajah Bintang. Beraninya kamu menuduh suamimu sendiri. David, ini pasti salah paham. Jelaskan pada istrimu yang tidak tahu sopan santun ini. Tidak ada yang salah paham, Bu. David kini berteriak. Amarahnya meledak karena tertangkap basah. Dia memang pantas mendapatkannya. Aku muak sama kamu, Bintang. Aku muak. Kamu itu istri macam apa? Kaku, dingin, pelit. Yang kamu pedulikan hanya uang, uang, dan uang. Kamu cuma peduli pada pekerjaanmu. Aku bekerja untuk perusahaan ini, kata Bintang, suaranya tetap stabil. Perusahaan yang sedang kamu gelapkan uangnya. Aku menggelapkannya? David tertawa sinis. Aku mengambil apa yang menjadi hakku. Aku ini suamimu. Kalau kamu tidak bisa melayaniku dengan benar, wajar aku mencari kesenangan di luar. Tiara memberiku kenyamanan yang tidak pernah kamu berikan. Dia menghargaiku sebagai pria. Ibu Ratih menimpali dengan suara melengking. Benar kata David. Kamu ini tidak becus mengurus suami. Lihat penampilanmu itu, ditutup semua begitu kayak orang kuno. Kapan kamu terakhir kali dandan cantik untuk suamimu? Wajar David cari yang lebih segar. Kamu juga pelit. David minta uang untuk modal usaha saja kamu persulit. Padahal itu uang suamimu juga. Bintang menatap mereka bergantian. Suaminya yang arogan dan ibu mertuanya yang materialistis. Uang ini warisan almarhum ayahku. Perusahaan ini milikku.
David hanya kupercaya untuk menjalankan operasional harian. Dan dia menyalahgunakan kepercayaan itu. Penjelasan logis itu adalah kesalahan terbesar bintang malam itu. Itu adalah bensin yang menyiram api kemarahan David. David tidak tahan melihat bintang tetap tenang. Dia tidak tahan melihat bintang memegang kendali. Dia harus menghancurkan wanita itu. Dia harus membuat bintang merasa kecil. Mata David melirik liar ke sekeliling, mencari cara untuk menghinanya. Tatapannya jatuh pada pintu kaca besar yang mengarah ke taman belakang. Jauh di ujung taman luas itu, ada sebuah bangunan tua yang sudah tidak terpakai. Sebuah kandang sapi tua, peninggalan kakek bintang sebelum properti itu dibangun ulang menjadi rumah mewah. Sebuah ide gila dan kejam terlintas di benaknya. Dia tersenyum. "Kamu bilang ini rumahmu?" desis David. "Kamu bilang ini perusahaanmu? Baik. Tapi di rumah ini, aku suamimu. Dan kamu sudah kurang ajar padaku." David mengangkat jarinya, menunjuk lurus ke pintu belakang. "Malam ini tidur sana kamu di kandang sapi," teriaknya. Suaranya menggema di ruangan besar itu. Bintang hanya diam menatapnya. Ibu Ratih tersenyum sinis, menikmati pemandangan itu. David mendekatkan wajahnya ke wajah Bintang, matanya membelalak penuh kebencian. "Jangan harap kamu boleh masuk ke rumah ini lagi. Tidur di sana bersama kotoran, sampai kamu sadar siapa pemimpinmu. Tidur di sana sampai kamu bersujud di kakiku. Sampai kamu memohon ampun padaku karena sudah lancang menuduhku." Ibu Ratih mengangguk-angguk mantap. "Iya benar. Semua ini salahmu, Bintang. Sadar posisimu. Cepat minta maaf pada suamimu dan turuti perintahnya." Ada jeda yang panjang. David dan Ibu Ratih menunggu Bintang menangis, memohon, atau berteriak. Mereka menunggu kehancurannya. Namun, Bintang tidak melakukan itu semua. Dia memandang suaminya lekat-lekat. Lalu dia memandang ibu mertuanya. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan yang meledak. Dia hanya tersenyum tipis. Senyum yang sangat tipis, yang tidak bisa mereka baca. "Oke deh." Hanya itu. Satu kata. Bintang berbalik badan. Hijabnya yang rapi melambai sedikit. Dengan langkah yang tenang dan sama sekali tidak goyah, dia berjalan meninggalkan ruang keluarga, menuju pintu belakang. David dan Ibu Ratih tertegun sejenak oleh jawaban singkat itu. Mereka mengira akan ada drama panjang. Tapi sedetik kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Kemenangan terasa begitu manis. Wanita angku itu akhirnya patah dan menyerah pada perintahnya. David merasa seperti raja. Malam itu, dia menyuruh Tiara datang ke rumah utama. Sinar matahari pagi menembus celah gorden mewah di kamar utama. David menggeliat, merasakan sakit samar di kepalanya akibat minuman semalam. Dia tersenyum puas. Dia merasa menang total. Dia telah menghina Bintang, mengambil uangnya, dan membawa selingkuhannya tidur di ranjang istrinya sendiri. Di sampingnya, Tiara ikut menggeliat. "Pagi, sayang," desah Tiara manja, memeluk lengan David. "Pagi," balas David singkat. Dia menepuk punggung Tiara. "Tunggu sini. Aku mau kopi." David bangkit dari tempat tidur. Insting pertamanya adalah berteriak. "Bintang," teriaknya ke arah pintu. "Kopi. Cepat buatkan aku kopi." Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara langkah kaki terburu-buru di luar pintu. David berdecak kesal. Dia pasti masih di kandang sapi itu. Bagus. Biar dia kapok. Mungkin dia pingsan kedinginan. Itu lebih bagus lagi. "Bintang. Jangan tuli kamu. Bawa kopiku sekarang." Teriaknya lagi, lebih keras. Tetap hening. "Sialan," gumam David. Amarahnya mulai naik. Dia bangkit dari tempat tidur, hanya mengenakan celana pendek. Tiara mengeluh dari tempat tidur. "Biarin aja, sayang. Sini lagi. Ngapain urusin dia?" "Sebentar. Aku harus memberi pelajaran lagi pada istri bodoh itu." Beraninya dia mengabaikan panggilanku. David berjalan menuju lemari pakaian raksasa yang menutupi satu dinding penuh. Dia butuh jubah mandi. Dia membuka pintu lemari geser yang terbuat dari kayu solid dan cermin mahal itu. Dia melangkah masuk. Dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Sisi kirinya, tempat pakaian-pakaian bermerek miliknya tergantung rapi, masih penuh. Sisi kanannya kosong. Kosong. Bukan kosong seperti sedang dicuci. Tapi kosong melompong. Ratusan gantungan baju desainer tergeletak di lantai. Tidak ada satupun gamis, blus, atau rok mahal. Tidak ada satupun koleksi hijab sutra impor yang biasa Bintang kenakan. Tidak ada satupun pakaian.
Apa-apaan ini? David melangkah lebih jauh ke dalam. Dia membuka laci-laci. Laci pakaian dalam, kosong. Laci aksesoris, kosong. Dia berlari keluar dari lemari, menuju meja rias bintang. Kosong. Botol-botol parfum Perancis seharga belasan juta, lenyap. Krim perawatan wajah yang harganya lebih mahal dari emas, lenyap. Kotak-kotak perhiasan yang biasa tergeletak di sana, lenyap. Cermin itu memantulkan wajahnya yang mulai pucat pasi. Dia berlari ke brankas tersembunyi di balik lukisan pemandangan. Lukisannya juga hilang. Dinding itu kini polos, hanya menyisakan sebuah kotak brankas besi yang terbuka lebar. Dan di dalamnya, kosong. Semua sertifikat tanah, BPKB mobil mewah atas nama Bintang, dan perhiasan warisan keluarga Bintang, semuanya hilang. Tidak mungkin, desisnya. Ini bukan kabur. Untuk mengosongkan semua ini butuh waktu dan truk. Kapan dia melakukannya? David melihat sekeliling kamar dengan panik. Sekarang dia baru sadar. Bukan hanya barang pribadi Bintang yang hilang. Lukisan abstrak mahal di atas tempat tidur, hilang. Patung seni dari Italia di sudut ruangan, hilang. TV layar datar 80 inci yang menempel di dinding, hilang. Kamar itu terasa hampa, dingin, dan bergaung. Bintang. Dia berlari keluar kamar dengan panik. Tiara kaget melihat wajah pucat David. Sayang, kamu kenapa? Diam kamu, bentak David. Ibu Ratih. Teriak David sambil berlari menuruni tangga, nyaris terpeleset. Ibu Ratih keluar dari kamar tamu dengan wajah mengantuk dan rambut acak-acakan. Ada apa, Fit? Pagi-pagi teriak kayak orang gila. Mana si Bintang? Sudah bersujud dia? Bintang barang-barangnya? David tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Nafasnya terengah-engah. Kenapa? Dia bawa koper? Mau kabur ke rumah orang tuanya yang sudah mati itu. Ibu Ratih tertawa. Bagus. Biar dia tahu rasa. Bukan, Bu. Bukan koper. Semuanya hilang. Perabotan. Lukisan. Semua barang dia. Mata Ibu Ratih membelalak. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berdua berlari ke ruang kerja Bintang di lantai 1. David bahkan tidak perlu membuka pintunya, dia langsung mendobraknya. Ruangan itu adalah pusat syok terbesar. Jika kamar tidur tadi hampa, maka ruangan ini adalah kerangka. Ruang kerja Bintang adalah jantung dari seluruh bisnisnya. Sekarang, ruangan itu seperti telah dijarah habis-habisan. Rak buku setinggi langit-langit yang dulu penuh dengan buku bisnis dan file-file penting, kini kosong. Komputer server, laptop, printer canggih, mesin faks, semua lenyap. Tumpukan file-file kontrak tebal, sertifikat perusahaan, tidak ada satupun yang tersisa. Hanya tersisa satu meja mahoni besar di tengah ruangan. Meja itu terlalu berat untuk diangkut dalam waktu singkat. Dan di atas meja yang kosong dan mengkilap itu, tergeletak selembar kertas putih bersih. Sebuah amplop. David berjalan mendekat, kakinya terasa seperti jeli. Ini bukan kabur. Ini terencana. Ini adalah pembongkaran yang sistematis. Ibu Ratih mencengkeram lengan putranya, merasakan lengan itu gemetar hebat. Apa itu, David? Apa itu? Bisiknya, suaranya ikut bergetar. David menelan ludah. Udara di ruangan itu terasa berat. Tangannya gemetar hebat saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil amplop yang akan menghancurkan hidupnya itu. Tangan David gemetar begitu hebat, hingga dia kesulitan merobek amplop itu. Kertas putih itu terasa kaku dan dingin di jarinya. Ibu Ratih berdiri begitu dekat di belakangnya, hingga David bisa mendengar napasnya yang terengah-engah dan penuh ketakutan. Tiara, yang baru saja tiba di ruang kerja, bersandar di kusen pintu, masih dengan piyama sutranya, memandang pemandangan itu dengan campuran kebingungan dan kejengkelan. Apa itu? Surat cinta? Cibir Tiara, mencoba mencairkan suasana yang ganjil. David tidak menjawab. Dia akhirnya berhasil mengeluarkan selembar kertas yang terlipat rapi dari dalam amplop. Itu bukan surat tulisan tangan. Itu bukan surat permohonan maaf atau tangisan seorang istri. Itu adalah dokumen legal yang diketik rapi. Di bagian atas, ada kop surat dari firma hukum paling mahal dan paling ditakuti di kota. Mata David memindai baris-baris kalimat itu dengan cepat, namun otaknya kesulitan memproses. Kepada Tuan David. Kalimat pembuka itu saja sudah terasa asing. Bukan, suamiku, atau, Mas. Tapi, Tuan David. Formal. Asing. Dingin. Lalu dia membaca poin pertama.
Merujuk pada surat perjanjian pascanikah yang telah ditandatangani dan disahkan oleh notaris pada tanggal. David mengerutkan kening. Perjanjian pascanikah? Dia samar-samar ingat menandatangani setumpuk dokumen sebelum mereka menikah, sesuatu yang diatur oleh almarhum ayah Bintang. Dia mengira itu hanya formalitas bisnis untuk melindungi saham. Dia tidak pernah membacanya dengan teliti. Sekarang, sebuah pasal disorot dengan tinta kuning, pasal 3A. Apabila terjadi pelanggaran kesetiaan dalam bentuk perselingkuhan yang dapat dibuktikan secara hukum oleh salah satu pihak, maka pihak yang melakukan pelanggaran tersebut secara otomatis kehilangan seluruh haknya atas aset bersama maupun aset pribadi yang dimiliki oleh pihak yang dikhianati. Darah David serasa surut dari wajahnya. Aset pribadi? Dia membacanya lagi. Kehilangan seluruh hak. Apa katanya? Fit, jangan diam saja, desak Ibu Ratih, mengguncang lengan David. David tidak bisa bicara. Dia lanjut membaca poin kedua. Telah ditemukan bukti kuat penggelapan dana perusahaan PT Bintang Jaya Abadi, yang dilakukan secara sistematis oleh Anda dalam kurun waktu 18 bulan terakhir. Total dana yang teridentifikasi diselewengkan berjumlah 29.450 juta rupiah, 29.450 juta rupiah. Angka itu menghantam David seperti pukulan di ulu hati. 29 miliar. Dia mengira dia pintar, mengambil sedikit demi sedikit di sana-sini, selain 3 miliar yang dia ambil semalam. Dia tidak sadar Bintang menghitung setiap rupiahnya. Seluruh bukti transaksi, rekaman CCTV, dan kesaksian dari rekening penerima, termasuk rekening atas nama Sdri Tiara, telah diserahkan kepada tim audit forensik independen dan kepolisian daerah. Polisi? Suara David keluar seperti bisikan serak. Apa? Polisi? Ibu Ratih menjerit. Dia merebut kertas itu dari tangan David. Tiara, mendengar namanya disebut, langsung melesat maju dan ikut membaca dari balik bahu Ibu Ratih. Ini gila. Wanita gila, teriak Tiara, wajahnya pucat pasi. Dia menjebakku. Ibu Ratih terus membaca poin ketiga dengan suara gemetar. Berdasarkan temuan pada poin 1 dan poin 2, kami sampaikan bahwa per pukul 8 waktu Indonesia Barat, pagi ini, seluruh aset bergerak dan tidak bergerak yang terdaftar atas nama perusahaan, yang selama ini Anda gunakan atas izin dari klien kami, Bu Bintang, telah dibekukan. Surat itu kemudian merinci daftar aset. 1 unit rumah di Jalan Cendana nomor 1, rumah yang sedang Anda tempati. 1 unit mobil sport tipe X, nomor polisi. 1 unit mobil SUV tipe Y, nomor polisi. Seluruh kartu kredit dan kartu debit yang terafiliasi dengan rekening perusahaan, termasuk kartu tambahan yang dipegang oleh Sdri Tiara dan Sdri Ratih. Mata Ibu Ratih terbelalak ngeri saat membaca namanya sendiri. Status Anda sebagai Direktur Operasional PT Bintang Jaya Abadi dicabut efektif segera. Pihak berwenang akan segera datang untuk mengamankan aset-aset tersebut. Anda, beserta pihak lain yang tidak berkepentingan, diberi waktu 2 jam untuk mengosongkan properti. Kertas itu terlepas dari tangan Ibu Ratih. 2 jam. Ini tidak mungkin. Ibu Ratih terhuyung mundur, dia menabrak rak buku yang kini kosong. Ini rumah kita. Kita sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Ini rumah Bintang, Bu, bisik David, akhirnya mengerti. Selalu rumah Bintang. Dia teringat penghinaannya semalam. Tidur di kandang sapi. Dia teringat tawanya yang puas. Dia teringat bagaimana Bintang hanya menatapnya dan berkata, "Oke deh." Dia pikir Bintang menyerah. Dia salah. Bintang tidak menyerah. Bintang sedang mengeksekusi. Bintang tidak diusir ke kandang sapi. Bintang sedang dalam perjalanan ke penthouse mewahnya, sementara seluruh tim legal dan tim angkut barang bekerja sepanjang malam untuk mengambil kembali semua miliknya. Perintahnya semalam adalah kata-kata terakhir yang diucapkan seorang pria bodoh yang mengira dirinya raja, padahal dia hanya parasit. David melihat kembali ke kertas yang tergeletak di lantai. Ada sesuatu di bagian paling bawah. Sesuatu yang tidak diketik. Itu adalah tulisan tangan Bintang yang rapi dan anggun. Sebuah catatan kecil, ditulis dengan tinta hitam pekat. PS, aku sudah menjual semua sapi di kandang sejak 6 bulan lalu. Jadi, nikmati tempat tidur barumu yang kosong. Salam, Bintang. Itu adalah paku terakhir di peti matinya. Penghinaan pamungkas. Bintang tidak hanya mengambil hartanya, Bintang mengejek arogansinya. David menatap dinding kosong di depannya. Gambaran hidupnya yang hancur berkelebat di depan matanya. Penjara, kemiskinan, penghinaan. Dia mengangkat kepalanya,
dan dari tenggorokannya keluar suara yang tidak dia kenali sebagai miliknya. Itu bukan teriakan marah. Itu adalah lolongan panjang penuh teror dan penyesalan yang terlambat. Tidak, Aak. Bintang. Jangan lakukan ini. Bintang, kembali. Aku minta maaf. Binta Aang. Dia ambruk ke lantai, memukul-mukul meja mahoni yang berat itu dengan tinjunya. Dia terisak-isak histeris. Ibu Ratih ikut ambruk di lantai, merata putus asa. Habis. Habis sudah. Anak bodoh. Kamu menghancurkan hidup ibu. Bodoh. Hanya Tiara yang berdiri kaku. Dia tidak menangis. Matanya bergerak liar. Dia sedang berpikir keras. Di tengah raungan histeris David dan tangisan menyalahkan dari Ibu Ratih, Tiara adalah yang pertama sadar. Dia tidak peduli tentang rumah atau perusahaan. Dia peduli pada satu hal, uang. Dan surat itu menyebut namanya. Gertakan. Ini pasti gertakan. Ibu Ratih terisak, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia tidak mungkin sekejam itu. Dia istrimu. Dia bukan istriku lagi, Bu. David berteriak frustrasi dari lantai. Dia tidak pernah menganggapku suami. Dia menganggapku pegawai. Perut Tiara berbunyi. Dia lapar. Semalam mereka berpesta, dan sekarang dia butuh sarapan. Dia juga perlu membuktikan bahwa surat itu bohong. Halah, berisik kalian berdua, kata Tiara ketus. Kepanikan membuatnya jadi kasar. Dia cuma marah. Nanti juga dia luluh. Aku mau pesan sarapan. Aku tidak bisa berpikir kalau lapar. Tiara menyambar ponselnya dari saku jubah tidurnya. Dia membuka aplikasi pesan antar makanan favoritnya. Aplikasi yang terhubung langsung dengan kartu kredit hitam tak terbatas yang diberikan David padanya. Dia akan memesan sarapan paling mewah. Salmon Benedict, croissant almond, jus stroberi impor. Dia sengaja memilih menu seharga lebih dari 2 juta rupiah. Untuk membuktikan bahwa dia masih memegang kendali. Kalian mau apa? Tanyanya sinis pada David dan Ibu Ratih. Mereka berdua terlalu sibuk dengan kepanikan mereka untuk menjawab. Tiara mendengus dan menekan tombol, bayar. Ponselnya memproses sejenak. Tiara mengetukkan kakinya dengan tidak sabar. Lalu, sebuah notifikasi merah muncul di layar. Transaksi ditolak. Mata Tiara membelalak. Apa-apaan ini? Aplikasinya pasti error. Gumamnya. Dia mencoba lagi. Transaksi ditolak. Silakan hubungi bank penerbit kartu Anda. Sial, umpat Tiara. Dia mencoba untuk ketiga kalinya. Hasilnya sama. Kenapa? Kenapa? Suaranya mulai meninggi, nada panik yang tipis masuk ke dalamnya. Ibu Ratih berhenti menangis. Dia menatap Tiara. Kenapa, Tiara? Tidak tahu. Kartunya tidak bisa dipakai. David, ini kartu yang kamu bilang tidak ada batasnya, kenapa ditolak? Tiara mengguncang David yang masih terduduk lemas. Jantung David berdebar kencang. Surat itu, pukul 8 pagi. Dia melirik jam di dinding ruang kerja. Jam 9:15. Sudah terlambat. Biar ibu coba, kata Ibu Ratih cepat. Dia merogoh tasnya yang tergeletak di sofa, mengeluarkan dompet buaya miliknya. Dia juga punya kartu tambahan. Dia tidak mencoba memesan makanan. Dia mencoba melakukan hal yang lebih sederhana, membeli token listrik prabayar lewat aplikasi banknya. Dia memasukkan nomor ID pelanggannya. Dia memasukkan PIN. Dia menekan, bayar. Transaksi gagal. Kartu Anda telah diblokir. Dompet itu terlepas dari tangan Ibu Ratih. Ini nyata. Ini bukan gertakan. Mereka benar-benar terputus. David. Ibu Ratih menatap putranya dengan mata kosong. Kartu ibu juga. Kenyataan itu menghantam mereka bertiga seperti truk. Mereka terperangkap di rumah raksasa ini tanpa uang sepeser pun. David, dengan sisa tenaga, merangkak ke tempat ponselnya terlempar dan hancur berkeping-keping. Dia mengambil kartu SIM-nya, lalu merebut ponsel dari tangan Tiara. Hei, itu ponselku, protes Tiara. David mengabaikannya. Dia memasukkan kartu SIM-nya ke ponsel Tiara. Dengan tangan gemetar, dia membuka aplikasi bank di ponsel itu dan masuk rekening pribadinya. Bukan rekening perusahaan, tapi rekening gajinya. Dia menatap layar itu. Saldo, Rp1.250.450. Itu adalah sisa gaji resminya sebagai direktur, jumlah yang menyedihkan dibandingkan gaya hidupnya. Bintang telah memisahkannya. Gaji adalah haknya sebagai karyawan, dan Bintang, secara teknis,
belum memecatnya sampai surat itu tiba. Lalu David membuka rekening lain. Rekening bayangan yang biasa dia gunakan untuk menampung hasil penggelapan kecil-kecilan. Rekening tempat dia menyimpan uang untuk bersenang-senang. Saldo, 0 rupiah. Layar itu menyala terang di ruangan yang muram. 0 besar yang gemuk. Bintang tidak hanya membekukan. Dia telah mengosongkannya. Dia telah menarik kembali setiap rupiah, mungkin dengan alasan penyesuaian kelebihan bayar atau istilah legal lainnya. Habis, bisik David. Dia mengambil semuanya. Semuanya. Tiara menatap angka 0 itu dan berteriak. Kali ini teriakan frustrasi murni. Terus kita bagaimana? Kita makan apa? Aku tidak mau di sini. Aku mau pergi. Tiara berlari ke kamar tamu tempat dia meletakkan tas tangannya. Dia harus kabur. Dia tidak mau terlibat dengan polisi. Ibu Ratih, di sisi lain, tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu. Ibu masih punya uang tunai. Di dompet ibu, mungkin ada beberapa ratus ribu. Kita bisa beli bubur, katanya terisak. Ironi itu begitu menusuk. Semalam mereka adalah raja dan ratu yang tertawa di atas penderitaan Bintang. Pagi ini, mereka adalah 3 orang menyedihkan yang berdebat soal sarapan bubur. Saat Ibu Ratih berjalan gontai menuju tasnya, berniat mengambil lembaran uang tunai terakhirnya. Ding dong. Bel pintu depan berbunyi nyaring, memecah kesunyian rumah. Ketiganya membeku. Mereka saling memandang. Wajah mereka pucat pasi. Itu bukan suara pengantar makanan. Itu bukan tamu. Itu terlalu pagi. Ding dong. Bel itu berbunyi lagi. Kali ini lebih lama. Lebih tegas. Seolah orang di luar tahu mereka ada di dalam dan tidak akan pergi. David menelan ludah. Kakinya terasa berat seperti timah saat dia berjalan keluar dari ruang kerja, melintasi aula depan yang luas. Dia berhenti di depan panel interkom video di dinding. Tangannya gemetar saat menekan tombol view. Layar kecil itu menyala. Di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, tidak ada Bintang. Di sana berdiri 3 pria berbadan tegap yang mengenakan kemeja safari seragam. Di depan mereka, berdiri seorang pria berwajah datar dengan kemeja batik rapi, memegang map tebal. Di belakang mereka, di jalanan, David bisa melihat pantulan lampu biru dari mobil polisi dan siluet besar sebuah truk derek. Pria berbatik itu menatap lurus ke kamera, seolah dia tahu David sedang menonton. Dia menekan tombol bicara. Suaranya terdengar jelas dan dingin melalui speaker intercom. Selamat pagi. Kami dari tim kuasa hukum PT Bintang Jaya Abadi. Kami di sini untuk memulai proses penyitaan aset atas nama Tuan David. David menatap layar intercom, matanya kosong. Suara pria berbatik itu terdengar lagi, lebih tajam kali ini. Tuan David, kami tahu Anda di dalam. Jika Anda tidak kooperatif, kami terpaksa masuk dengan paksa. Kami didampingi oleh aparat. Di belakang pria itu, seorang petugas polisi melangkah maju ke dalam jangkauan kamera, mengangguk singkat. Pilihan David telah hilang. Ini salah paham. Bisik David ke intercom, suaranya parau. Tidak ada salah paham, Tuan, jawab suara itu. Semua sangat jelas. Tolong buka gerbangnya. Dengan kaki yang terasa seperti dicor beton, David menekan tombol pembuka gerbang. Gerbang besi tempa yang besar itu bergeser terbuka dengan desisan hidrolik yang pelan. Suara yang biasanya menyambut kemewahan, kini terdengar seperti pintu sel penjara yang terbuka. Tim itu tidak menunggu. Mereka masuk dengan cepat dan efisien. Pria berbatik itu, yang memperkenalkan diri sebagai Rahmat dari tim kuasa hukum, berjalan lurus ke arah David di pintu utama. Ibu Ratih dan Tiara membeku di belakangnya. Tuan David, Ibu Ratih, dan Nona Tiara, kata Rahmat, suaranya datar, matanya memindai mereka bertiga dengan tatapan dingin. Seperti yang tertera di surat, Anda harus segera mengosongkan properti ini. Anda tidak diizinkan membawa apapun selain pakaian pribadi Anda. Anda masing-masing diizinkan membawa 1 koper. 1 koper. Ibu Ratih menjerit. Pakaianku harganya ratusan juta. Tasku. Perhiasanku. Semua tas, perhiasan, dan barang mewah yang dibeli menggunakan dana perusahaan atau kartu kredit perusahaan adalah aset yang disita. Jelas Rahmat tanpa emosi. Dia memberi isyarat kepada 3 pria berbadan tegap di belakangnya. Tolong awasi mereka saat berkemas. Pastikan tidak ada aset perusahaan yang terbawa. Ini adalah penghinaan tertinggi. Bukan hanya diusir, tapi diawasi seperti pencuri. Kalian tidak bisa melakukan ini, pekik Tiara. Kami bisa, dan sedang melakukannya, Nona, balas Rahmat.
Anda punya waktu 30 menit. 30 menit. Untuk mengemas sisa hidup mereka. Pemandangan itu kacau balau. David bergerak seperti robot. Dia kembali ke kamar utama yang kini terasa asing, membuka sisi lemarinya, dan mulai melemparkan kemeja dan celana ke dalam koper kabin. Dia tidak peduli apa yang dia ambil. Pikirannya kosong. Kekacauan sesungguhnya terjadi pada kedua wanita itu. Ibu Ratih berlari ke kamarnya, mencoba menyembunyikan gelang berliannya di dalam saku daster. Salah satu petugas keamanan berdeham keras di ambang pintu. Letakkan kembali, Bu. Di atas meja rias. Ini milikku. Aku membelinya. Dengan kartu kredit tambahan dari Tuan David, yang terhubung ke rekening perusahaan, Bu. Itu milik perusahaan. Ibu Ratih menangis meraung-raung, terpaksa meletakkan gelang itu. Dia akhirnya hanya bisa memasukkan beberapa daster dan pakaian lamanya ke dalam koper. Tiara lebih pragmatis. Dia tahu perhiasan dan tasnya akan diambil. Dia fokus pada pakaian. Gaun-gaun desainer yang dia kumpulkan dia masukkan paksa ke dalam koper. Merobek beberapa di antaranya karena terburu-buru. 20 menit kemudian, mereka bertiga didorong, tidak secara fisik tetapi secara mental, keluar dari pintu depan. Mereka berdiri di teras marmer yang megah itu untuk terakhir kalinya. Rahmat dan timnya segera mengganti kunci pintu utama. Sebuah segel besar ditempelkan di pintu. Aset ini dalam penyitaan. Saat itulah mereka menyadari sesuatu yang lebih buruk. Para tetangga. Kompleks perumahan elit itu biasanya sepi di pagi hari. Tapi tidak hari ini. Suara teriakan Ibu Ratih dan kedatangan mobil polisi serta truk derek telah menarik perhatian. Di seberang jalan, di balik gerbang rumah-rumah mewah lainnya, para tetangga berkumpul. Mereka tidak menonton dengan prihatin. Mereka menonton dengan ponsel di tangan. Kamera-kamera itu menyala. Merekam. Beberapa bahkan melakukan siaran langsung. Ya Tuhan, itu Bu Ratih. Lihat, itu David. Bukannya dia direktur? Itu perempuan simpanannya kan? Yang namanya Tiara? Diusir? Mereka diusir. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di udara pagi yang tenang. David, Ibu Ratih, dan Tiara kini berdiri di trotoar di luar gerbang rumah mereka sendiri. 3 koper tergeletak di samping mereka. Mereka adalah tontonan. Ini semua gara-gara kamu. Tiara adalah yang pertama meledak. Dia tidak lagi memanggil, sayang. Dia menunjuk wajah David. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang kamu yang punya segalanya. Kamu pembohong. Jaga mulutmu, perempuan murahan. Bentak Ibu Ratih, rasa malunya berubah menjadi amarah. Kalau bukan karena kamu, anakku tidak akan begini. Kamu yang menggodanya. Kamu yang morotin dia. Aku morotin dia? Tiara tertawa histeris. Dengar itu. Dia tidak punya apa-apa untuk diporoti. Dia cuma parasit yang hidup dari uang istrinya. Dan kamu. Tiara menunjuk Ibu Ratih. Kamu juga sama. Menikmati uang menantumu tapi menghinanya setiap hari. Kalian berdua menjijikan. Pertengkaran itu semakin keras. Mereka saling mendorong di trotoar. Para tetangga semakin asyik merekam. David hanya diam. Dia terduduk lemas di atas kopernya. Pandangannya kosong. Dia melihat ke jalan. Truk derek besar itu kini sedang memposisikan diri di depan mobil sport merah kesayangannya. Mobil yang selalu ia banggakan. Simbol statusnya. Dia melihat rantai tebal dikaitkan ke roda depannya. Saat itulah Tiara berhenti berdebat dengan Ibu Ratih. Dia menatap David yang terduduk seperti orang bodoh. Dia menatap mobil yang sedang ditarik. Dia melihat masa depannya yang mewah hancur berkeping-keping. Semua pengorbanannya sia-sia. Kemarahan, rasa jijik, dan keputusasaan memuncak dalam dirinya. Dia berjalan ke arah David. David mendongak, matanya yang mati menatap Tiara. Tiara? Bisiknya, mungkin berharap pada satu-satunya orang yang tersisa. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi David. Begitu keras hingga kepalanya terpelanting ke samping. Suara itu terdengar jelas, membuat para tetangga yang merekam terkesiap. Kau bilang kau kaya. Desis Tiara, matanya menyala-nyala. Ternyata kau hanya parasit yang menumpang hidup pada istrimu. Kau lebih miskin dari sopirku. Jangan pernah hubungi aku lagi. Tiara meludah ke tanah di dekat kaki David. Dia mengeluarkan ponselnya, mengabaikan tatapan ngeri dari Ibu Ratih. Dia membuka aplikasi ojek online. Dia memesan tumpangan. Beberapa menit kemudian, sebuah sepeda motor berhenti di ujung jalan. Tiara menyeret kopernya,
naik ke boncengan motor itu tanpa helm, dan pergi. Menghilang dari kehidupan mereka secepat dia masuk. Truk derek itu menyalakan mesinnya, menarik mobil sport David ke jalan, meninggalkannya dengan goresan panjang di aspal. Dan di trotoar, di bawah tatapan puluhan kamera ponsel yang merekam, tinggallah David dan Ibu Ratih. Sendirian. Hancur. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa harga diri. Video pengusiran, pertengkaran, tamparan, dan kepergian Tiara dengan ojek, sudah terunggah ke media sosial bahkan sebelum David berhasil berdiri. Dalam 1 jam, video itu menjadi viral. Jauh dari kekacauan di Jalan Cendana, di puncak gedung pencakar langit tertinggi di kota, suasana begitu hening. Sinar matahari pagi membanjiri sebuah penthouse duplex melalui jendela-jendela setinggi 5 meter. Perabotannya minimalis, mahal, dan sangat berkelas. Tidak ada satupun barang yang terlihat di rumah lama itu. Semuanya baru. Bintang duduk di sofa bludru berwarna zamrud, menghadap pemandangan kota yang terbentang seperti permadani di bawahnya. Dia mengenakan blus sutra sederhana dan hijab berwarna krem. Di tangannya ada cangkir porselen tipis berisi teh melati hangat. Dia tidak berada di motel murah. Dia tidak menangis di rumah kerabat. Dia ada di rumahnya. Rumah barunya. Di atas meja kaca di depannya, tergeletak sebuah tablet. Layarnya menyala, memutar video yang sama dengan yang ditonton ribuan orang lainnya saat itu. Dia menonton dengan tenang. Dia melihat tim kuasa hukumnya bekerja efisien. Dia melihat Ibu Ratih mencoba mencuri gelang dan gagal. Dia melihat mereka bertiga digiring keluar. Dia mendengar pertengkaran hebat antara Ibu Ratih dan Tiara. Dia melihat, tanpa berkedip, saat Tiara menampar David dengan keras. Tidak ada senyum kemenangan di wajah Bintang. Tidak ada tawa yang meledak. Yang ada hanyalah tatapan yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Dia menyesap tehnya tepat saat video itu menunjukkan Tiara naik ke ojek dan menghilang. Dia mematikan tablet itu. Cukup. Pintu apartemennya berbunyi pelan. Asisten rumah tangganya membukakan pintu. Seorang pria parubaya yang rapi, mengenakan setelan yang dijahit sempurna, masuk. Itu Pak Wisnu, pengacara utamanya. Selamat pagi, Bu Bintang, sapa Pak Wisnu. Suaranya penuh hormat. Pagi, Pak Wisnu. Silakan duduk. Teh, tawar Bintang. Tidak, terima kasih, Bu. Saya langsung ke laporan saja, kata Pak Wisnu sambil membuka mapnya. Seperti yang Ibu lihat di video, proses penyitaan di Jalan Cendana berjalan lancar. Rumah telah disegel, dan semua aset bergerak di dalamnya sedang diinventarisasi untuk pelelangan. Bintang mengangguk. Mobil-mobil, truk derek sudah mengamankan semuanya. Akan langsung masuk ke balai lelang rekanan kita, jelas Pak Wisnu. Dan seperti instruksi Ibu, seluruh rekening bank atas nama David, Ratih, dan Tiara yang terafiliasi dengan perusahaan telah dibekukan sejak pukul 8 pagi tadi. Mereka secara efektif tidak memiliki uang sepeser pun saat ini. Bintang menatap cangkir tehnya. Bagus. Pak Wisnu sedikit berdeham sebelum melanjutkan. Ada satu hal lagi, Bu. Tim audit forensik kami telah menyelesaikan laporan final mereka tadi malam, setelah menemukan transfer 3 miliar yang terakhir itu. Pengacara itu berhenti sejenak, seolah ingin memastikan Bintang siap mendengar. Total dana yang berhasil kami lacak digelapkan oleh David selama 18 bulan terakhir, melalui berbagai rekening bayangan, faktur palsu, dan transfer ke rekening pribadi, jumlahnya bukan 29 miliar. Bintang mengangkat alisnya. Totalnya 30 miliar, Bu. 30 miliar, 120 juta rupiah. Tepatnya, kata Pak Wisnu. Dia jauh lebih rakus dan lebih ceroboh dari yang kita duga. Bukti ini lebih dari cukup. Dengan ini, kita bisa memastikan dia mendapat hukuman penjara maksimal. 30 miliar. Jumlah yang fantastis. Jumlah yang bisa menghidupi ribuan keluarga. Dan suaminya mencurinya untuk dihamburkan bersama selingkuhannya dan ibunya. Bintang meletakkan cangkirnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Pak Wisnu menunggu instruksi. Proses pidananya sudah didaftarkan? Tanya Bintang pelan. Sudah, Bu. Surat panggilan kepolisian akan segera dilayangkan. Dalam 1 atau 2 hari, David dan Tiara akan ditangkap. Dan Ibu Ratih. Beliau juga, Bu. Sebagai penerima dana hasil kejahatan. Bintang berdiri, berjalan ke jendela besar. Dia memandangi kota di bawahnya. Dia telah mengambil kembali hartanya. Dia akan mendapatkan keadilan hukum. Secara teknis, dia sudah menang. Tapi bagi Bintang, ini belum selesai. Dia teringat malam itu. Hinaan itu.
Tidur sana kamu di kandang sapi. Dia teringat tawa mereka yang puas. Dia teringat perintah David. Sampai kamu bersujud memohon ampun padaku. Penjara itu pasti. Tapi mereka belum merasakan apa yang dia rasakan. Mereka belum merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya. Bagaimana rasanya direndahkan sampai ke titik terendah. Bintang berbalik menghadap pengacaranya. Matanya yang tenang kini berkilat dengan resolusi yang dingin. Bagus, kata Bintang. Proses hukum biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Sekarang, lanjutkan ke rencana B. Pak Wisnu sedikit terkejut. Rencana B, Bu? Ya, kata Bintang. Saya mau mereka merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Saya mau mereka merasakan bagaimana rasanya kelaparan. Sebelum polisi menangkap mereka, biarkan mereka hidup di luar sana selama beberapa hari tanpa 1 rupiah pun. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi tikus got. David dan Ibu Ratih berdiri terpaku di trotoar. Raungan mesin truk derek yang membawa mobil sport David perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Para tetangga masih menonton dari balik gerbang mereka. Beberapa bahkan tertawa. Video tamparan Tiara sudah mulai beredar di grup-grup WhatsApp kompleks. Ibu, kita kemana? Suara David akhirnya terdengar, lirih dan pecah. Ibu Ratih menatap putranya. Wajahnya yang biasa dipoles riasan tebal kini pucat dan kotor oleh jejak air mata. Kebencian berkilat di matanya. Kemana? Kamu tanya kita kemana? Kamu yang membawa kita ke sini, David. Dia tidak berteriak. Dia berdesis, seperti ular. Sekarang kita harus pergi dari sini. Aku tidak mau mati malu ditonton orang-orang ini. Ibu Ratih memegang tas tangannya erat-erat. Dia ingat dia masih punya sedikit uang tunai di dompetnya. Sisa uang belanja yang dia ambil dari laci dapur kemarin. Mungkin sekitar 500.000 rupiah. David terlalu syok untuk bergerak. Ibu Ratihlah yang meraih gagang koper bututnya. Berdiri, David. Berdiri. Jangan jadi patung. Kamu mau kita tidur di jalanan? Terdorong oleh racun dalam suara ibunya, David bangkit. Dia mengambil kopernya. Mereka tidak bisa memesan taksi. Bukan hanya karena mereka tidak punya uang di rekening, tapi karena mereka tidak mau ada sopir yang mengenali mereka. Jadi, mereka mulai berjalan. 2 orang yang semalam tidur di ranjang seharga ratusan juta, kini berjalan kaki menyeret koper mereka keluar dari gerbang kompleks perumahan mewah. Petugas keamanan di pos jaga menatap mereka dengan pandangan campur kasihan dan jijik. Dia tidak membukakan gerbang untuk mereka. Mereka harus keluar lewat pintu kecil di sampingnya. Mereka berjalan di bawah terik matahari yang mulai menyengat. Jalan raya di luar kompleks sangat ramai. Suara klakson dan deru mesin memekakan telinga. Setiap beberapa langkah, seseorang di dalam mobil atau di atas motor menunjuk ke arah mereka. Viralitas video itu bekerja lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Itu kan, yang di video? Kasihan. Hahaha, rasain. Itu suaminya Bu Bintang, kan? Katanya selingkuh. David menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ibu Ratih mencoba menjaga harga dirinya, berjalan dengan dagu terangkat, tapi bahunya yang merosot menunjukkan kekalahannya. Setelah berjalan hampir 1 kilometer, keringat membasahi pakaian mereka. Ibu Ratih tidak tahan lagi. Kita harus cari tempat. Ibu tidak kuat jalan lagi. Dia melihat sekeliling. Tidak ada teman. Semua teman sosialitanya tinggal di area yang sama. Dia tidak mungkin mengetuk pintu mereka dalam kondisi seperti ini. Dia mengeluarkan ponselnya. Baterainya tinggal 20%. Dia mencoba menelepon beberapa temannya, yang dia anggap paling dekat. Panggilan pertama, ditolak. Panggilan kedua, langsung masuk kotak suara. Panggilan ketiga, diangkat. Halo, Ratih? Aduh, maaf, aku lagi sibuk banget, ya? Nanti aku telepon lagi. Tut. Mereka semua sudah melihat videonya. Tidak ada yang mau berurusan dengan sampah masyarakat. Teman-temanmu tidak ada yang berguna, desis David. Diam kamu, balas Ibu Ratih. Kalau kamu tidak bodoh, kita tidak akan begini. Mereka akhirnya naik angkutan umum, berdesakan dengan penumpang lain yang memandang mereka dengan aneh. Mereka menuju ke satu-satunya tempat yang Ibu Ratih tahu, area di belakang pasar lama, tempat dia dibesarkan sebelum dia menikah dengan almarhum suami pertamanya dan melupakan akarnya. 1 jam kemudian, mereka tiba. Tempat itu adalah kebalikan dari Jalan Cendana. Ganggang sempit, becek, dan berbau comberan. Rumah-rumah berdempetan seperti kotak korek api. Ini adalah wilayah kumuh.
Ibu Ratih, dengan sisa harga dirinya, menemukan seorang penjaga indekos. Dengan uang Rp300.000, mereka mendapatkan sebuah kamar kontrakan petak. Ruangan itu, ya Tuhan, ukurannya hanya 3 kali 3 meter. Dindingnya terbuat dari triplek tipis yang catnya sudah mengelupas. Hanya ada satu jendela kecil di dekat langit-langit yang tidak bisa dibuka. Pengap, panas. Hanya ada satu kasur busa tipis yang diletakkan di lantai semen yang retak. Kamar mandinya ada di luar, berbagi dengan 10 kamar lainnya. Sebuah WC jongkok yang kotor dan bau. Ibu, aku tidak bisa. Aku tidak bisa di sini, bisik David, rasa mual naik ke tenggorokannya. Mau di mana lagi? Bentak Ibu Ratih, melemparkan kopernya ke lantai. Ini kandang sapimu yang baru. Selamat menikmati. Malam pertama adalah neraka. Suara tikus berlarian di atas plafon. Suara tetangga yang bertengkar menembus dinding triplek. Nyamuk berpesta di tubuh mereka. Mereka tidak bisa tidur. Mereka hanya duduk dalam kegelapan, basah oleh keringat, dan saling membenci dalam diam. Uang mereka yang tersisa, Rp200.000, digunakan untuk membeli 2 porsi nasi bungkus dari warteg terdekat dan beberapa botol air mineral. Itu adalah makanan pertama mereka sebagai orang miskin. Nasi pera, tempe orek yang dingin, dan sambal. Ibu Ratih menangis saat suapan pertama. Bintang pasti sedang menertawakan kita, isaknya. Ini semua salahmu, Bu. David akhirnya meledak. Kalau ibu tidak terus-menerus meracuniku. Kalau ibu tidak terus bilang aku berhak atas uangnya. Kalau ibu tidak mendukungku membawa Tiara ke rumah. Kamu menyalahkan ibu? Ibu Ratih menjerit, melempar nasi bungkusnya ke dinding. Kamu yang tidak punya otak. David, kamu yang lemah. Kamu yang tidak bisa mengendalikan nafsumu. Kamu anak tidak berguna. Pertengkaran itu berlangsung berjam-jam sampai mereka kehabisan tenaga. Hari kedua, uang mereka habis. Tinggal sisa air mineral. Lapar mulai menggerogoti mereka dengan serius. David, yang tidak pernah bekerja fisik seumur hidupnya, merasakan perutnya melilit kesakitan. Cari kerja, desis Ibu Ratih dari kasur. Dia terlalu lemas untuk berteriak. Kerja apa? Apa saja, bodoh. Jadi kuli. Jadi tukang sapu. Apa saja asal kita bisa makan. David, didorong oleh rasa lapar yang akut, keluar dari kontrakan petak itu. Dia berjalan ke sebuah proyek bangunan di dekat pasar. Dia bertanya pada mandornya, apakah butuh tenaga. Mandor itu menatapnya dari atas ke bawah. Kamu? Mau jadi kuli? Kamu bisa angkat semen? David mengangguk putus asa. Bisa, Pak. Saya butuh uang. Mandor itu tertawa. Badan kayak kamu, kena matahari setengah jam juga pingsan. Lalu, wajah mandor itu berubah. Dia menatap David lebih dekat. Tunggu dulu, muka kamu, saya kayak pernah lihat. Seorang kuli lain yang sedang merokok mendekat. Wah, iya, Pak. Ini kan, yang lagi viral itu. Yang diusir istrinya sendiri. Suami kandang sapi. Para kuli di sekitar itu tertawa terbahak-bahak. Wajah David memerah. Dia berbalik dan lari. Dia tidak bisa bekerja. Wajahnya terlalu terkenal. Reputasinya telah dihancurkan Bintang bahkan sebelum dia diadili. Bintang benar-benar merencanakannya. Ini adalah rencana B, membuatnya jadi paria. Dia kembali ke kontrakan dengan tangan hampa. Hari ketiga. Mereka tidak makan apa-apa selain air keran yang mereka rebus, menggunakan teko listrik murahan pinjaman tetangga. Perut mereka perih. Ibu Ratih sudah tidak bisa menangis lagi. Matanya kering dan cekung. Ini semua karenamu, anak tidak berguna, bisiknya lagi dan lagi, seperti kaset rusak. Seharusnya kamu lebih pintar. Harusnya kamu dengarkan ibu. Harusnya kamu kuras habis semua uang Bintang sebelum dia sadar. Harusnya kamu jual semua asetnya diam-diam. Bodoh. Bodoh. David hanya bisa menatap dinding yang kotor. Dia bahkan tidak punya tenaga untuk marah. Dia benar-benar sudah hancur. Dia lapar. Dia kotor. Dia hina. Saat itulah, sore hari ketiga, pintu triplek kontrakan mereka tidak diketuk. Pintu itu didobrak. Brak. Pintu itu hancur berantakan. David dan Ibu Ratih menjerit kaget. 3 orang pria berseragam polisi, didampingi 2 orang berpakaian preman, memenuhi ruangan sempit itu. Tuan David, tanya salah satu petugas, suaranya tegas dan tidak berbasa-basi. David terlalu takut untuk menjawab. Dia hanya mengangguk, tubuhnya gemetar hebat. Petugas itu membacakan sesuatu dari secari kertas. David,
Anda ditahan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana dan penipuan korporat dalam jabatan. Petugas itu mengeluarkan borgol. Suara, klik, dari borgol besi yang dingin mengunci di pergelangan tangan David, adalah suara paling final yang pernah dia dengar. Itu adalah akhir dari segalanya. Tidak. Jangan bawa anak saya. Dia tidak salah. Ibu Ratih tiba-tiba menemukan tenaganya. Dia melompat dari kasur dan mencoba menerjang polisi itu. Ibu, tolong tenang, kata petugas lainnya, menahan Ibu Ratih dengan sigap. Kami hanya menjalankan tugas. Kalian salah tangkap. Ini semua salah Bintang. Jebakan. Ini jebakan dari istri durhaka itu. Ibu Ratih meracau, berteriak, dan menangis. Tetangga di kontrakan petak itu sudah berkerumun di depan pintu yang kini hancur. Lagi-lagi, ponsel keluar. Lagi-lagi, mereka direkam. David, yang kini kurus, kotor, dan berbau asam keringat, digiring keluar dari gang sempit itu seperti penjahat kelas teri. Dia tidak melawan. Dia tidak punya tenaga lagi. Rasa lapar selama 3 hari dan penghinaan yang bertubi-tubi telah mematahkan semangatnya. Saat dia dimasukkan ke dalam mobil polisi, dia melihat ibunya terduduk lemas di tanah becek di depan kontrakan, merata putus asa. Perjalanan ke kantor polisi terasa kabur. Dia diproses dengan cepat. Foto. Sidik jari. Dia dilemparkan ke dalam sel tahanan sementara. Ruangan itu pengap, panas, dan penuh sesak. Mungkin ada 20 orang di dalam sel yang seharusnya hanya menampung 8. Bau keringat, pesing, dan keputusasaan menusuk hidungnya. David meringkuk di sudut, mencoba membuat dirinya tidak terlihat. Tapi itu tidak mungkin. Wih, ada anak baru, bos, kata seorang pria bertato di wajahnya. Seisi sel menatapnya. David gemetar. Muka lu kayak kenal, Cuk, kata pria lain yang lebih kurus. Lu artis, ya? Semua tertawa. Bukan, kata seorang tahanan di dekat pintu, yang baru saja kembali dari ruang interogasi. Dia bukan artis. Dia lebih terkenal dari artis. Lihat aja berita dari kemarin. Tahanan itu mendekati David. Dia menepuk-nepuk pipi David dengan keras. Ini dia, kan? Yang katanya, suami kandang sapi. Sel itu meledak dalam tawa yang menghina. Julukan itu telah menyebar. Dari video viral tetangga, ke berita online, dan kini ke dalam sel penjara. Itu adalah identitas barunya. David hanya bisa menunduk. Jadi, Tuan Besar, kata pria bertato itu, kini duduk di depan David. Lu di sini gara-gara nyolong duit istri, kan? Dengar-dengar duitnya triliunan? Miliar, bisik David. Wah, banyak juga. Terus bagi-bagi kita di sini, dong? Saya tidak punya apa-apa lagi, kata David. Gak punya apa-apa. Pria bertato itu tertawa. Orang kaya kayak lu selalu punya simpenan. Sini, sepatu lu bagus kayaknya. Mereka mengambil sepatunya. Mereka mengambil sisa uang receh di kantongnya. Malam itu, saat jatah makan datang, nasi cadong dengan sepotong ikan asin, makanannya dirampas sebelum dia sempat menyentuhnya. David akhirnya mengerti. Ini adalah kandang sapinya yang sesungguhnya. Di rumah, dia adalah raja palsu. Di kontrakan petak, dia adalah tikus. Di sini, di penjara, dia adalah makanan tikus. Dia berada di dasar rantai makanan. Dihina, lapar, dan tidak berdaya. Persis seperti yang Bintang rencanakan. Sementara itu, di luar, Ibu Ratih menghadapi nerakanya sendiri. Setelah David dibawa, pemilik kontrakan mengusirnya. Saya tidak mau ada urusan sama polisi. Kamu juga, pergi dari sini. Saya tidak mau tempat saya jadi sarang penjahat. Ibu Ratih dilempar ke jalanan. Sendirian. Tanpa uang. Tanpa ponsel, karena baterainya sudah mati total. Dia benar-benar sendirian. Dia berjalan tanpa tujuan. Rasa lapar menggerogotinya. Dia mencoba mengemis di sebuah warung makan, tapi pemiliknya mengusirnya. Pergi, Bu. Jangan bikin pelanggan saya kabur. Malam tiba. Dia tidur di emperan toko yang sudah tutup, beralaskan koran bekas. Dingin, lapar, dan ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan teror yang sesungguhnya. Pagi harinya, dia terbangun dengan satu tekad. Dia harus menjual sesuatu. Dia masih punya tasnya. Bukan tas desainer asli, karena semua yang asli sudah disita. Ini adalah tas palsu berkualitas tinggi yang dia beli di Mangga 2, tapi masih terlihat bagus. Dia berjalan terhuyung-huyung ke pasar loak.
Dia menemukan sebuah lapak yang menjual tas-tas bekas. "Bu, mau jual ini?" katanya lirih, menyodorkan tas itu. Penjual, seorang wanita parubaya yang galak, mengambil tas itu. Membolak-baliknya. "Ini palsu," katanya singkat. Tapi ini bagus. "Saya beli 500.000 dulu, mohon Ibu Ratih." "Palsu, ya palsu." "Saya ambil 50.000, kata si penjual. 50.000? "Bu, tolong. 100.000 saja. Saya belum makan 2 hari, isak Ibu Ratih." Harga dirinya sudah lenyap. Si penjual mendengus. "Ya sudah, 75. Ambil atau pergi." "Saya ambil," kata Ibu Ratih cepat, takut si penjual berubah pikiran. Saat dia menunggu si penjual mengambil uang dari laci, matanya tertuju pada sebuah televisi 14 inci yang menyala di warung kopi sebelah lapak. Televisi itu sedang menyiarkan berita kriminal siang hari. Sebuah wajah yang sangat dia kenali muncul di layar. Bukan David. Bukan Bintang. Wajah Tiara. Tapi Tiara terlihat berbeda. Rambut pirangnya yang panjang kini dipotong pendek dan diwarnai hitam legam. Dia tidak memakai riasan. Dia ditangkap. Penyiar berita berkata, polisi akhirnya berhasil menangkap Tiara, selebgram yang diduga menjadi kaki tangan utama dalam kasus penggelapan dana PT Bintang Jaya Abadi. Tiara ditangkap di sebuah salon murah di kawasan Jakarta Barat, saat sedang mencoba mengubah penampilannya untuk melarikan diri. Layar TV menunjukkan Tiara yang diborgol, menangis histeris, dan berteriak, "Saya dijebak. Saya tidak tahu apa-apa. David yang menjebak saya." Uang Rp75.000 diletakkan di tangan Ibu Ratih. Dia menatap uang itu, lalu menatap layar TV. David sudah tertangkap. Tiara sudah tertangkap. Ibu Ratih menelan ludah. Dia sadar, dengan teror yang menusuk jantungnya. Jaring itu sedang menutup. Dan dia adalah ikan terakhir yang tersisa di luar. Beberapa minggu telah berlalu. Hari persidangan itu akhirnya tiba. Ruang sidang utama penuh sesak. Kasus, suami kandang sapi, telah menjadi sensasi nasional. Para jurnalis dan blogger berdesakan di barisan belakang. Kamera mereka siaga, siap mengabadikan setiap detik drama. Di satu sisi ruangan, di kursi terdakwa, duduklah 3 sosok yang hancur. David, Ibu Ratih, dan Tiara. Mereka tidak lagi duduk dengan kesombongan. Mereka mengenakan baju tahanan oranye yang sama, seragam kehinaan mereka. David tampak 10 tahun lebih tua. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, dan matanya cekung hampa. Berhari-hari di sel tahanan, menjadi bulan-bulanan dan hanya makan sisa-sisa, telah meremukkan fisik dan mentalnya. Di sebelahnya, Ibu Ratih sama menyedihkannya. Setelah ditangkap sehari setelah Tiara, dunianya runtuh. Dia menangis tanpa henti di selnya. Uban di rambutnya yang dulu selalu disemir rapi, kini tumbuh lebat. Wajahnya bengkak dan kotor. Dia bukan lagi ratu sosialita, dia hanya seorang wanita tua yang ketakutan. Tiara, di sisi lain, tampak getir. Dia tidak menangis. Dia duduk tegak dengan mata penuh kebencian, menatap lurus ke depan. Riasan luntur dan rambut hitamnya yang dipotong asal-asalan membuatnya tampak seperti orang asing. Dia siap menyalahkan siapa saja selain dirinya sendiri. Lalu, pintu di sisi lain ruangan terbuka. Ruangan itu mendadak hening. Bintang masuk. Dia tidak masuk sebagai korban yang menangis. Dia masuk seperti seorang ratu yang memasuki istananya. Dia mengenakan setelan desainer berwarna putih gading yang sopan, dipadukan dengan hijab sutra berwarna senada yang diatur dengan anggun. Wajahnya tenang, memancarkan aura kekuatan dan kendali. Dia didampingi oleh Pak Wisnu dan tim pengacara terbaik di negeri itu. Dia duduk di barisan depan, tepat di seberang para terdakwa. Saat mata David yang hampa itu bertemu dengan tatapan tenang Bintang, sesuatu dalam dirinya pecah. Dia melihat semua yang telah hilang darinya. Bukan hanya uang atau rumah. Dia melihat kekuatan, kehormatan, dan kehidupan yang seharusnya bisa dia miliki jika dia tidak bodoh, jika dia tidak serakah. Persidangan dimulai. Itu berjalan cepat. Jaksa penuntut umum membeberkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Satu persatu, bukti itu ditampilkan di layar besar. Rekaman transfer 3 miliar ke rekening Tiara. Laporan audit forensik yang merinci penggelapan 30 miliar rupiah. Faktur-faktur palsu yang ditandatangani David. Rekaman CCTV David membawa Tiara masuk ke rumah. Bukti transfer bulanan ke rekening pribadi Ibu Ratih, jauh di atas uang saku yang wajar, bersumber dari rekening perusahaan. Kesaksian dari penjual mobil sport yang mengonfirmasi pembayaran dilakukan oleh perusahaan Bintang, bukan David. Pembelaan sangat lemah.
Pengacara Tiara berargumen kliennya dijebak dan tidak tahu menahu sumber uang itu. Pengacara Ibu Ratih mencoba membangun narasi bahwa kliennya hanya seorang ibu yang menerima pemberian dari putranya. Dan pengacara David, dia hanya bisa memohon keringanan, menyatakan kliennya hilaf, di bawah tekanan, dan sangat menyesal. Saat itulah jaksa penuntut umum berdiri untuk membacakan tuntutannya. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, terdakwa David telah secara sistematis dan terencana melakukan kejahatan kerah putih yang merugikan perusahaan hingga puluhan miliar rupiah. Terdakwa Tiara dan Ratih secara sadar ikut serta dalam menikmati hasil kejahatan. Jaksa itu berhenti sejenak, menatap ketiga terdakwa. Kami menuntut Tuan David dengan hukuman penjara 20 tahun. 20 tahun. Angka itu menghantam David seperti palu godam. 20 tahun. Dia akan keluar sebagai pria tua yang bangkrut. Dia melihat sisa hidupnya dihabiskan di sel yang bau, menjadi suami kandang sapi selamanya. Dia menatap jaksa, lalu hakim. Wajah mereka dingin seperti batu. Lalu dia menatap Bintang. Bintang sedang menatap lurus ke arah hakim, mendengarkan tuntutan dengan tenang. Di dalam otak David yang sudah hancur, sebuah pikiran gila terbentuk. Satu-satunya pikiran yang tersisa. Ini semua salah Bintang. Tapi mungkin, Bintang juga satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Jika dia memaafkannya, jika dia mencabut laporannya, jika dia memohon pada hakim. Dia harus memohon. Dia harus melakukan apa yang dia perintahkan pada Bintang malam itu. Dia harus bersujud. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sebelum penjaga di sebelahnya sempat bergerak, David melompat dari kursinya. Dia tidak berlari ke arah hakim. Dia berlari ke arah Bintang. Tidak. Jangan, teriak pengacaranya. Para penjaga menerjang maju. Para jurnalis melompat, blitz kamera menyala membabi buta, mengabadikan momen itu. David menerobos barisan, mendorong kursi, dan dia tiba di depan Bintang. Dia tidak hanya berlutut. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai. Dia bersujud. Dahi dan hidungnya menyentuh lantai marmer pengadilan yang dingin, tepat di kaki Bintang. Persis seperti seorang budak di hadapan tuannya. Ampun, Bintang, suaranya meraung, teredam oleh lantai. Aku mohon ampun. Aku salah. Aku mengaku salah. Tolong bebaskan aku. Aku akan melakukan apa saja. Jangan penjarakan aku. Ampun. Ruang sidang itu meledak dalam kekacauan. Hakim memukul palunya berulang kali. Tenang, tenang, keamanan. Para penjaga meraih bahu David, berusaha menariknya berdiri. Tapi David mencengkeram lantai, menolak untuk bangun. Dia terus meraung-raung memohon ampun, menangis histeris, air mata dan ingus membasahi lantai di kaki Bintang. Ibu Ratih melihat itu dan pingsan di kursinya. Tiara memalingkan muka dengan jijik. Di tengah kekacauan itu, Bintang tetap duduk tak bergerak. Dia hanya menatap puncak kepala pria yang sedang bersujud di kakinya. Para penjaga berhenti menarik sejenak, menunggu instruksi. Seluruh ruangan, entah bagaimana, terdiam, menunggu apa yang akan dilakukan Bintang. Di tengah keheningan yang tiba-tiba itu, hanya isak tangis histeris David yang bergema. Dia masih dalam posisi bersujud, tubuhnya gemetar hebat di lantai. Para jurnalis menahan napas, kamera mereka terus merekam. Ini adalah puncak drama yang mereka inginkan. Bintang menatap pria yang bersujud di kakinya. Pria yang dengan angkuh menyuruhnya tidur di kandang sapi. Pria yang menuntutnya bersujud memohon ampun. Dan kini, di sini, di depan umum, di bawah sumpah, David melakukan persis seperti yang dia perintahkan pada Bintang. Takdir adalah penulis naskah yang ironis. Para penjaga masih memegangi lengan David, siap menyeretnya pergi. Bintang mengangkat satu tangannya dengan tenang. Sebuah isyarat untuk, tunggu sebentar. Para penjaga ragu-ragu, lalu mundur satu langkah, memberi Bintang ruang. Perlahan, Bintang membungkukkan badannya sedikit. Dia tidak membungkuk untuk membantu David berdiri. Dia membungkuk agar lebih dekat ke telinga pria itu. Seluruh ruangan mencondongkan tubuh ke depan, berusaha mendengar apa yang akan dia katakan. Apakah dia akan memaafkan? Apakah dia akan menghina balik? David mengangkat wajahnya sedikit, matanya yang bengkak penuh harapan putus asa. Bintang, tolong. Bintang menatap lurus ke mata suaminya yang hancur itu. Dan dengan suara yang sangat pelan, begitu pelan sehingga hanya David yang bisa mendengarnya, dia berbisik. Satu kata. Okedah. Mata David melebar. Dia membeku.
Itu bukan kata maaf. Itu bukan kata pengampunan. Itu adalah kata yang sama. Kata yang Bintang ucapkan malam itu. Kata yang dia kira adalah tanda menyerah, tapi ternyata adalah tanda dimulainya perang. Itu adalah gema dari penghinaan terakhirnya, yang kini berbalik menjadi vonisnya. Harapan di mata David padam seketika, digantikan oleh teror murni. Dia baru saja bersujud memohon ampun, dan Bintang baru saja menjawab, "Oh kedah, lanjutkan." Bintang kembali duduk tegak. Dia menatap lurus ke arah hakim, seolah-olah interupsi kecil itu tidak pernah terjadi. Keamanan, bawa terdakwa kembali ke kursinya. Perintah hakim, suaranya dingin. David tidak lagi melawan. Seluruh kekuatannya telah hilang. Dia lemas seperti boneka kain saat para penjaga menyeretnya kembali ke kursi terdakwa. Dia hanya menatap kosong ke depan. Hakim mengetuk palunya. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian, dan drama yang baru saja kita saksikan, yang kami anggap sebagai pengakuan bersalah, majelis hakim memutuskan. Hakim membacakan putusannya. Terdakwa David, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Terdakwa Tiara, terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta dalam kejahatan pencucian uang. Menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara. Terdakwa Ratih, terbukti secara sah dan meyakinkan menikmati hasil kejahatan. Menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Tok, tok, tok. Palu diketuk. Selesai. Tiara menjerit dan mulai mengumpat. Ibu Ratih, yang baru saja siuman, kembali menangis histeris. David hanya diam, mati rasa. Kata, "Oh kedah," itu terus terngiang di telinganya. Bintang berdiri dengan tenang. Dia tidak tersenyum. Dia hanya mengangguk sekali kepada tim pengacaranya. Dia berjalan keluar dari ruang sidang. Di luar, badai jurnalis langsung menyambutnya. Mikrofon disodorkan ke wajahnya. "Bu Bintang, bagaimana perasaan Anda setelah melihat suami Anda bersujud? Apakah Anda puas dengan hukumannya? Apa yang Anda katakan padanya tadi?" Bintang berhenti sejenak di puncak tangga gedung pengadilan. Dia menatap kerumunan itu. Dengan suara yang jelas dan tenang, dia berkata, "Malam ini, saya akhirnya bisa tidur nyenyak." "Bagaimana dengan permohonan maafnya? Apakah Anda memaafkan mereka?" tanya seorang jurnalis lagi. Bintang tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti yang dia berikan di ruang keluarga malam itu. "Sebagai seorang manusia, saya sudah memaafkan mereka," katanya. Suaranya membuat semua orang terdiam. Tapi sebagai seorang pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab atas hidup ratusan karyawan, hukum harus ditegakkan. Dia tidak menjawab pertanyaan lain. Dia berjalan menuruni tangga, di mana sebuah mobil Rolls-Royce hitam baru yang mengkilap menunggunya. Sopir membukakan pintu untuknya. Saat dia duduk di kursi kulit yang mewah, Pak Wisnu, yang duduk di seberangnya, bertanya, "Kita kemana sekarang, Bu? Kembali ke kantor?" Bintang memandang keluar jendela. Dia melihat sebuah mobil tahanan polisi yang jelek berhenti di pintu samping gedung pengadilan. Dia melihat David, Ibu Ratih, dan Tiara digiring masuk ke dalamnya dengan kasar. Bintang memalingkan pandangannya, menatap ke depan. "Cari kandang sapi, Pak Wisnu," katanya. Pak Wisnu terkejut. "Maaf, Bu. Saya mau investasi peternakan," kata Bintang. Sebuah senyuman kecil, yang tulus dan bebas, akhirnya muncul di wajahnya. Mobil mewah itu melaju dengan mulus, meninggalkan gedung pengadilan dan masa lalunya yang kelam. Bintang telah menang. Bukan hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, tapi dia telah mengubah hinaan terbesarnya menjadi peluang bisnis barunya. Dia menang total.